Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bertemu lagi teman-teman sekalian. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat satu video tentang materi pengukuran. Dalam materi pengukuran kali ini akan ada beberapa yang dibahas, yakni konsep besaran, konsep satuan, konsep dimensi, dan konsep pengukuran. Pengukuran ini sangat berguna untuk menghitung benda apapun. Ya, simak lebih lengkapnya pada video kali ini. Pada saat pandemi kali ini, di mana keadaan kita sangat terbatas, saya harap teman-teman sekalian masih tetap semangat belajar ya. Jadi bagi teman-teman yang memerlukan video pembelajaran tentang materi pengukuran, bisa mengecek video kali ini. Jadi, teman-teman sekalian, pernahkah Anda mendengar istilah satu jengkal, satu hasta, atau satu kaki? Istilah satu jengkal, satu hasta, dan satu kaki merupakan istilah yang sering digunakan oleh masyarakat zaman dahulu untuk mengukur panjang suatu benda. Jika diperhatikan, penggunaan alat ukur tersebut kurang efektif ya, mengingat ukuran jengkal, hasta, maupun kaki setiap individu pasti kan berbeda-beda. Oleh karena itu, para ilmuwan fisika mulai membuat suatu alat ukur yang baku, misalnya penggaris, meteran, jangka sorong, dan sebagainya. Alat-alat ukur tersebut digunakan untuk mengukur suatu besaran, contohnya panjang benda. Nah, membahas masalah alat ukur dan besaran tidak terlepas dari pembahasan materi kali ini, yaitu tentang pengukuran. Ingin tahu lebih lanjut tentang pengukuran? Silakan disimak videonya sampai habis ya. Jadi kita langsung saja masuk pada materi pertama, yaitu tentang konsep besaran. Pernahkah teman-teman sekalian memikirkan sebenarnya apa itu besaran? Jadi, besaran adalah sesuatu yang dapat diukur, dihitung, dan dinyatakan dengan angka. Ternyata, besaran juga dibagi menjadi dua loh. Apa saja itu? Yang pertama, besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditentukan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran-besaran lain. Terdapat 7 macam besaran pokok, yaitu panjang, massa, waktu, kuat arus listrik, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Kemudian, yang kedua yaitu besaran turunan. Jadi besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Artinya, untuk menentukan besaran ini, teman-teman harus menggunakan rumus-rumus tertentu yang membuat besaran-besaran pokok. Contohnya, luas, volume, kecepatan, gaya, usaha, energi, tekanan, percepatan, dan sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas konsep satuan. Jika sebelumnya teman-teman sekalian sudah belajar tentang besaran, kali ini channel ini akan mengajak Anda untuk belajar satuan. Apa itu satuan? Pasti teman-teman pernah berpikir tentang itu kan? Jadi, satuan adalah acuan atau pembanding suatu besaran. Satuan terdiri dari dua macam, yaitu satuan MKS atau meter kilogram sekon, dan satuan CGS atau sentimeter gram sekon. Satuan besaran pokok yang meliputi meter, kilogram, sekon, kelvin, ampere, kandela, mol ditetapkan sebagai sistem satuan internasional atau SI. Selanjutnya kita akan membahas konsep dimensi. Dimensi adalah bentuk penulisan suatu besaran menggunakan lambang-lambang besaran pokok. Penulisan lambang besaran pokok tersebut biasanya atau memang sering diapit oleh kurung siku. Contohnya, kecepatan S per T sama dengan siku awal L T siku akhir. Namun, teman-teman sekalian, pernahkah Anda memikirkan sebenarnya apa manfaat dituliskannya dimensi besaran tersebut? Pasti Anda pernah berpikir kan? Jadi, manfaat dituliskannya dimensi besaran yaitu untuk mengungkapkan adanya kesetaraan besaran. Artinya di sini untuk membedakan besaran-besaran yang memiliki persamaan dimensi.
Contohnya, gaya gesek memiliki persamaan dimensi dengan gaya berat. Usaha juga memiliki persamaan dimensi dengan energi, dan sebagainya. Kemudian manfaat yang kedua untuk menetapkan bahwa suatu persamaan tepat atau tidak. Ya, kita masuk pada materi terakhir, yaitu tentang konsep pengukuran. Jadi, pengukuran merupakan proses membandingkan suatu besaran yang diukur menggunakan besaran lain yang sudah ditentukan skala dan satuannya. Jadi, pada pengukuran itu sendiri terdapat beberapa jenis pengukuran dan menggunakan alat ukur. Yang pertama, pengukuran panjang. Panjang merupakan salah satu besaran pokok yang dapat diukur menggunakan mistar, jangka sorong, atau mikrometer sekrup. Yang pertama, kita perlu mengetahui mistar terlebih dahulu. Jadi, mistar atau biasa disebut penggaris memiliki skala terkecil 1 mm, sehingga ketelitian mistar yaitu 0,5 mm atau 0,05 cm. Kemudian yang kedua, jangka sorong. Jangka sorong memiliki ketelitian 0,1 mm atau 0,01 cm. Dengan demikian, jangka sorong memiliki tingkat ketelitian yang lebih baik daripada mistar. Kemudian, yang ketiga, mikrometer sekrup. Jadi, alat ini memiliki ketelitian yang lebih baik daripada dua alat sebelumnya, yaitu 0,01 mm. Alat ini juga bisa digunakan untuk mengukur diameter kawat, ketebalan kertas, dan benda-benda terkecil lainnya. Kemudian kita beralih kepada yang kedua, yaitu pengukuran massa. Jadi, massa merupakan salah satu besaran pokok yang bisa diukur menggunakan timbangan atau neraca. Neraca yang biasa digunakan pada skala laboratorium itu adalah neraca Ohaus 3 lengan. Kemudian yang ketiga, pengukuran arus dan tegangan listrik. Alat untuk mengukur arus listrik disebut amperemeter, sedangkan untuk mengukur tegangan listrik disebut voltmeter. Kemudian yang keempat, pengukuran volume benda tak beraturan. Jadi teman-teman sekalian, untuk benda yang bentuknya tidak beraturan, teman-teman bisa menggunakan gelas ukur yang diisi oleh benda yang akan diukur volumenya. Pertambahan volume pada gelas ukur menunjukkan volume benda tersebut. Yang kelima, pengukuran waktu. Jadi, teman-teman jika ingin mengukur sesuatu dengan waktunya berapa, alat yang biasa digunakan yaitu untuk mengukur waktu yaitu stopwatch. Ya, bagaimana teman-teman sekalian? Sudah paham kan dengan materi pengukuran? Ternyata pengukuran begitu dekat dengan kehidupan sehari-hari kita ya. Misalnya saat teman-teman ingin mengukur tinggi badan, pasti menggunakan mistar. Kemudian ketika ingin menimbang beras, kita biasa menggunakan timbangan. Kemudian untuk menghitung lamanya waktu air mendidih, biasanya kita menggunakan stopwatch ya. Dan masih banyak lagi lah. Itulah sebabnya belajar fisika mudah dan menyenangkan karena fisika begitu dekat dengan kehidupan. Sekian mungkin video pada kesempatan kali ini. Jadi bagi teman-teman silakan di like, di komen, di share, di subscribe untuk channel ini agar lebih berkembang jika teman-teman merasa video kali ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jadi lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.